Lalu sekarang apa yang akan rasakan setelah akan berhijrah? Apa yang akan rasakan? Ya tenang gitu, jadi tidak banyak beban. Jadi seakan-akan kalau kita dekat sama Allah itu beban itu kecil gitu. Meskipun ada masalah, Meskipun ada masalah kita tetap tenang-tenang gitu, ada Allah. Sudah pilih keluar top final klub. Ini apa? Top final klub ya kan. Jadi kalau kita mengingat Allah, maka hati kita akan selalu tenang. Iya betul. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan dermawan semua. Alhamdulillah kali ini kita jumpa lagi dalam dialog antar jiwa. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat, Kang Aziz Al-Misyari. Apa kabar Aziz? Alhamdulillah sehat Kang. Saya kenal beliau mungkin sekitar berapa tahun yang lalu ya Kang? Iya. Pertama kenal itu kita dalam sebuah komunitas yang hijrah. Iya. Nah, mengenai hal itu Kang, saya mau bertanya, kenapa sih Akang awalnya sampai berpikir untuk berhijrah itu karena apa? Boleh Kang jelaskan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang cerita hijrah saya bagaimana sampai seperti ini, sampai saat ini, bahkan sampai aktif di salah satu komunitas. Awalnya saya hijrah itu karena aduh jadi malu. Tidak malu kan? Biasa aja santai. Karena masih kebanyakannya dulu orang yang sebelum mengenal sama Allah gitu ya, belum mengenal sama Al-Quran, belum mengenal sama salat, remaja kebanyakannya itu karena perempuan ya. Ya. Pasti Seperti teman saya yang di samping Kang gitu Kang. iya seperti itulah pokoknya. Karena orang itu bisa hijrah karena untuk saat ini ya kebanyakan orang bisa hijrah itu karena mengalami rasa sakit hati. Seperti itu. Jadi mulai dari situ mulailah belajar. Sakit hati kamu siapa Kang? Ada pokoknya rahasia. Awalnya, tapi saya juga belajar dari pengalaman tersebut. Sebenarnya kenapa kita bisa sakit hati itu karena perbuatan kita sendiri gitu ya. Betul. Karena kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, pasti kita juga akan mendapatkan apa yang kita buat tersebut gitu. Dan kita mungkin terlalu berharap terhadap manusia. Iya, jadi kita terlalu berharap kepada manusia. Intinya jangan mengecewakan orang lain kalau tidak ingin dikecewakan gitu kan. Nah, terus gimana Kang? Terus setelah itu mulailah saya menolak pacaran karena kan dulu saya pernah pacaran. Setelah mengalami rasa sakit itu kan, kecewa, saya mulai hijrah untuk komitmen sampai saat ini untuk tidak berpacaran. Bisa? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, udah hampir 6 tahun kayaknya. Masya Allah. Ya, udah hampir 6 tahun. Sama kan kayak udah lama kan nggak pacaran kan? Karena udah nikah. Iya. Itu beda lagi kayaknya udah mission komplit. Ya lanjutkan terus. Ya, terus setelah itu karena ini juga karena mengejar cita-cita ya Kang. Apa? Ya dulu saya punya cita-cita ingin jadi abdi negara ya, jadi TNI gitu. Ya. Saya pada saat lulus sekolah itu saya sering berolahraga untuk mengikuti batu pendaftaran tersebut. Ternyata hasil banyak usaha saya itu ada satu hal yang saya ketinggalan, itu ternyata saya jauh dari Allah. Saya udah berapa banyak saya berusaha dengan sekuat tenaga, percaya kepada diri sendiri gitu, tapi saya ternyata jauh dari Allah. Ternyata Allah malah memberikan tidak terterima gitu di abdi negara tersebut. Dari situlah saya juga sakit hati juga gitu. Ya, terkadang Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan juga ya kan ya. Nah terus saya mengenalkan tuh ya proses hijrahnya Masya Allah pokoknya istiqomah kalau menurut saya pribadi. Dari semenjak awal saya kenal Akang sampai sekarang, Akang itu terus naik gitu. Dari pertama hijrah naik bahkan sampai ngejar ilmu kemana-mana. Bahkan sampai saya sempat dengar Akang itu sampai belajar tahsin ke Bandung, pulang kerja bolak-balik Cianjur. Bagi saya itu
wah banget lah pokoknya mah. Nah, motivasi Akang sendiri untuk hijrah secara itu karena apa sih Kang sebenarnya? Sebenarnya sih karena ingin mengenal Allah lebih dalam, ingin mengenal lebih dekat gitu. Soalnya kalau kita dekat dengan Allah itu seakan-akan hati kita tenang. Lalu sekarang apa yang akan rasakan setelah Akang berhijrah, apa yang akan rasakan? Ya tenang gitu, jadi tidak banyak beban. Jadi seakan-akan kalau kita dekat sama Allah itu beban itu kecil gitu. Meskipun ada masalah, Meskipun ada masalah kita tetap tenang-tenang gitu, ada Allah. tidak lebih dikira top final klub. Ini apa? Top final klub ya kan. Jadi kalau kita mengingat Allah, maka hati kita akan selalu tenang. Iya betul. Oke, Masya Allah. Nah, ini dong Kang bagi tipsnya atau apa namanya tuh kiat-kiatnya agar kita tetap istiqomah dalam berhijrah. Untuk teman-teman kita yang nonton kayak ini, kasih tip-tipnya kan kayak gimana buat saya pribadi juga biar saya tetap istiqomah juga nih. Nah saya menikah nih kan pada gajulan nih. Oke guys, kan. Tip-tipnya mungkin dari saya pribadi, yang pertama ya dekat dengan masjid gitu. Yang dimaksud dekat dengan masjid dari Untuk sini, ikhwan, kalau untuk ikhwan, untuk ikhwan ya, untuk ikhwan berarti ada dua bagian ini pembahasannya. Yang pertama untuk ikhwan, pertama dekat dengan masjid, kita selalu usahakan sholat tepat waktu gitu. Begitu mendengar azan, kita langsung berangkat ke masjid. Walaupun kita posisi sedang dalam kesibukan dalam pekerjaan ataupun yang lain, ketika kita mendengar azan, kita harus langsung berangkat gitu. Jadi kalau ada panggilan Allah itu langsung. Jadi responnya juga nanti ke kita insya Allah akan baik juga ke diri pribadi. Yang pertama itu mungkin. Yang kedua perbanyak bergaul dengan orang-orang saleh gitu kan. Orang-orang saleh. Jadi yang dimaksud orang-orang saleh itu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Tadi sih itu orang yang selalu berbuat kebaikan. Terus yang ketiga itu perbanyak baca Al-Quran sama tafsirnya gitu. Karena bisa jadi dengan kita membaca tafsir Al-Quran itu akan menenangkan hati kita, akan seperti seakan-akan Allah itu menjawab permasalahan kita gitu dengan membaca tafsir Al-Quran tersebut gitu. Sama apalagi ya, perbanyak sedekah mungkin ya Kang ya. Karena kalau kita memperbanyak sedekah ya, jadi kita melihat kepada orang yang di bawah kita, kondisi kita yang berada di bawah. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, kita selalu berkaca kepada diri pribadi. Oh ternyata ada orang yang lebih membutuhkan gitu ketimbang kita. Jadi dari situlah timbul kita sabar, bersyukur, sabar dan syukur. Makanya kan dalam ayat Al-Quran juga, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu kan. Ya. Mungkin itu saja cukup. Baik Kang. Nah, Akang tuh hijrah udah lama. Hijrah sebenarnya sekitaran ada 3 tahun ya Kang? Atau lebih? 3 tahun kayaknya. 3 tahun kayaknya. Ya. Nah ini pertanyaan sangat fatal gitu kan, sangat vital sekali Kang. Kalau Akang mau menjawab silahkan. Kalau enggak apa-apa Kang. Ini serius. Yang namanya dalam berhijrah, istilahnya kita kan perbaiki diri. Sedangkan dalam Islam istilahnya mah kita belum sempurna agama kita kalau kita belum menikah nih. Nah, untuk saat ini kenapa Akang belum menikah? Oh, tapi udah ada niatan ya Kang ya? Insya Allah itu udah ada niatan semenjak awal hijrah juga sudah ada. Lagi proses kan? Insya Allah lagi proses Kang, doakan saja. Alhamdulillah ya, semoga dimudahkan aja Kang semuanya. Intinya apa yang sekarang akan sedang jalani semoga tetap lancar dan semoga dimudahkan juga jodohnya. Apa namanya? Yang namanya berjuang sendirian itu tidak lebih indah daripada kita berjuang sama-sama. Apalagi dengan seorang yang halal kan. Iya, makanya kan di sini juga Ajis jadi tergabung di suatu komunitas itu karena bersama-sama gitu, bukan hanya harus bersama-sama dalam konteks hal tersebut gitu kan. Jangan terlalu naif tentang masalah jodoh. Kita semua butuh yang namanya pendamping. Toh
selama jalannya itu masih benar, kenapa enggak gitu. Iya, Daripada betul kita sekali. pura-pura hijrah kok jauh terus tapi di belakang kita main pepat itu Iya. itu nggak benar ya kan ya. Parah banget. Nah. Ya, parah banget itu. Sekarang kita ya murni aja gitu saya mah, kita butuh pendamping, jalannya benar, taruh ini kenapa enggak gitu. Iya. Tetap ilmunya perdalami dulu, intinya yang penting akan fokus dalam belajar, istiqomah terus. Doain saya juga kan semoga saya juga istiqomah Insya terus, Allah. saling mendoakan dan Iya. tetap berjuang sama-sama, dan curugnya semoga Allah mudahkan. Terima kasih banyak kan. Amin. Kita aja mungkin untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Non kan. Ya.